Yang bagi kita semua, kita baru saja bertemu dengan 3 orang, salah satunya yang menangani perkara ini Pak Kosasi ya, Pak Kosasi, nanti dilengkapi lagi dia yang menangani, baru ada yang mendampingi piket jaksa. Jaksa piket ada Sinaga dan Ibu Pemondang. Kedatangan kita kemarin memang kita hari Selasa kemarin sudah memberitahukan aksi di sini karena sampai hari Selasa perkara Ratu Entok belum ke-21. Sementara masa penahanan berakhir di tanggal 7. Jadi ini udah last minute ini. Kita cemas, kita ragu bahwa nanti penahanannya habis, orangnya bebas demi hukum, sehingga perkara ini jadi nggak jelas gitu ya. Yang pertama, kita cemas dan juga kita ragu atas komitmen dari jaksa. Kenapa perkara ini lama B21? Sebenarnya kami pun udah mau Natal, ngapain lagi siapin lagi? Yang pertama, tadi oleh jaksa penuntut umum Pak Kosasi bilang perkara ini sudah B21 tadi malam kemarin hari Rabu diekspos dan dinyatakan B21 dan besok akan B22 penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejari Medan. Dan ini mengingatkan juga kepada rekan-rekan pers agar besok mungkin jam 8:30 sudah bisa sampai di sana untuk memantau proses pelimpahan. Samping itu juga saya minta juga komitmen dari jaksa, mau diapain ini kan begitu. Bukan nanti dihentikan atau ditangguhkan atau dialihkan atau dituntut ringan. Yang saya tekankan kepada beliau adalah kasus penistaan agama ini sekarang agak banyak di Sumatera Utara, agar semua aparat penegak hukum dari polisi, jaksa maupun pengadilan jangan menerapkan standar ganda. Sama dihukum 10 tahun, sama-sama 10 tahun. Bayangkan dalam kasus MKC penistaan agama dihukum 10 tahun. Yahya Waluni penistaan agama dihukum 6 bulan. Ini sangat tidak adil. Jangan pula aparat penegak hukum membuat tidak adil. Ya ini yang jadi masalah ini. Oh sama-sama 10 tahun biarin aja. Saya dulu sempat berpikir MKC Yahya Waluni masukkan aja satu sel biar mereka juga pukul-pukulan di dalam. Kan gitu. Karena bagiku yang ini juga sama-sama provokator gitu, ya kan? Jangan ada standar ganda. Komitmen dari polisi, jaksa, pengadilan, ya udah terapkan hukum. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45 semua orang sama di depan hukum, kan begitu. Jangan yang berbeda, gitu aja. Kalau Ratu Entok ditahan, anak Batak ditahan, ya silakan saja. Ini dihukum, sana dihukum, silakan saja. Tapi jangan satu dikasih keringanan, yang satu dikasih yang sangat berat. Nah itu kita yang nggak suka. Sebenarnya HBB ini bukan organisasi Kristen, organisasi kesukuan. Ada kok Islam di sini, iya kan? Bukan karena saya Kristen lalu saya laporkan Islam. Kalau besok juga ada yang menghina Islam juga lapor, silakan saja. Penting juga itu, ya kan? Makanya kayak anak Batak itu saya nggak ngomong, biarin aja. Memang lu nggak bijak kok, ngapain lu bingung-bingung sama orang lain? Agama kita aja kita nggak hafal kok, ya kan? Agama itu bukan untuk diperdebatkan, agama itu untuk diimani. Kalau kita menganggap agama kita benar, ya laksanakanlah dengan perbuatan, kan begitu. Jangan kita menganggap agama kita benar, lalu agama orang kita jelek-jelekkan, itu kan. Terus yang tidak kalah penting, saya kecewa dengan Kejati. Karena Kejati sepertinya tidak level menerima kami gitu. Ya kan, Aspidum pun tidak, dengan alasan yang berbagai hal, sibuk lagi ini kan. Padahal pemberitahuan sudah ada sejak hari Selasa. Saya kecewa, kalau bisa Kejati ini dicopot, boleh juga lah. Kan begitu Pak, kira-kira. Kenapa gitu ya kan? Jangan merasa langit. Jadi kan, Kejati ini harusnya juga kan sebagai penanggung jawab tertinggi di kejaksaan ini, dia harus pantau ini, apalagi kasus-kasus yang sudah viral. Kasus ini kan termasuk kasus yang viral. Dari sejak proses penyidikan, ke penelitian, sampai B21, harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horas Bangsa Batak di DPP Beragama Muslim. Mereka aksi pribadi dari Tapsel. Saya lihat banyak orang Tapsel juga di kejaksaan ini. Tapi kecewa lah karena sepele kali kejaksaan ini kejaksaan tinggi sama HBB. Karena apa? Yang disuruh menjumpai kami itu selevel itu.
Jadi seolah-olah apa ini HBP. Jadi jangan dikira kami diam, kami tidak memantau kasus-kasus yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, lain kali itu ya kalau permintaan kami sendiri sih ini nggak cocok jadi Kajati sih menurut saya. Jadi pengurus PD Pasar aja lebih bagus. Ya, betul. Menurutku, karena apa? Untuk masyarakat aja yang kasus viral ini yang meresahkan, dia nggak peduli. Disuruhnya selepel itu menjumpai kami di sini. Seolah-olah kami ini hanya preman-preman pasar atau segala macam. Mereka menganggap seperti itu. Jadi untuk Pak Kajati kalau mungkin melihat ini ya tolonglah berpikir sekali lagi Pak. Ya, kami bukan masyarakat yang hanya pengen pamer segala macam seperti anggota-anggota Bapak itu ya. Kami di sini, saya sendiri sebagai Islam kurang setuju dengan Ratu Entot. Karena apa? Bukan saja hanya merendahkan agama Kristen, tapi Islam juga secara tidak langsung dia juga merendahkan. Itu aja cukup. Lagi yang lain? Ya, hanya sedikit aja saya tambahin bahwa kasus ini jangan ada intervensi atau mencoba-coba mencari jat. Ya, ini kasus ini sudah general public, sudah semua orang tahu. Jadi kalau yang namanya kejaksaan masih berani bermain mata, masih berani mereka mau mencari yang namanya cuan, hati-hati dengan Thompson Marisi Parabat. Akan ku goyang dan akan ku pecat. Siapa yang berani, ku suruh dia turun dari Kejati. Kalau tidak, bahaya. Jadi harus betul-betul dicermati dengan baik bahwa kasus ini jangan ada permainan, ya. Kasus ini jangan ada intervensi atau mencoba-coba mencari jat, ya. Ini kasus ini sudah general public, sudah semua orang tahu. Jadi kalau yang namanya kejaksaan masih berani bermain mata, masih berani mereka mau mencari yang namanya cuan, hati-hati dengan Thompson Marisi Parabat. Akan ku goyang dan akan ku pecat. Siapa yang berani, ku suruh dia turun dari Kejati. Kalau tidak, bahaya. Jadi harus betul-betul dicermati dengan baik bahwa kasus ini jangan ada permainan, ya. Jangan mau mencoba-coba dengan intervensi. Itu saja. Dan untuk Kejati sendiri, ingat, Anda masih berada di kolong langit. Jangan merasa di langit. Di atas langit masih ada langit. Hati-hati Anda, ya. Silakan Bang Ustaz. Ini Ustaz Marton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tokoh agama dari agama Islam terus mengawal proses Pak Entok. Nah, selama ini setelah tahap pendidikan telah selesai, tinggal P21. Tapi saya bertanya-tanya. Ya, artinya kami tetap terus mengawal agar segera proses urusan agama ini tetap dilanjutkan ke pengadilan. Terima kasih. Ya, Deddy Maurits ya. Saya Deddy Maurits Deddy Maurits Ketua Manduta, ya. Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tadi saya sampaikan bahwa karena kami dari unsur lembaga keumatan Kristen, sehingga kami merasa bahwa kami sangat memahami situasi suasana kebatinan yang dirasakan oleh umat Kristen pada saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa kita harus menjaga situasi yang kondusif selama bulan Desember ini, yaitu kami tidak melakukan unjuk rasa, kami datang dengan melakukan audiensi, tapi harus dicatat bahwa kejaksaan juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga sebenarnya kita sangat menyayangkan, harusnya semua urusan ini bisa berjalan secara otomatis. Ada istilah baru mungkin, semua urusan mesti punya unjuk rasa, T-nya teratur. Jadi setiap pengawalan yang kita lakukan, kita harus turun ke jalan supaya memastikan semua proses hukum ini berjalan dengan lancar. Sangat disayangkan, tapi tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami bahwa kami optimis bahwa kejaksaan akan melaksanakan tugasnya dengan baik supaya situasi Sumatera Utara, Indonesia pada umumnya berjalan secara kondusif. Mungkin itu dari kami. Cukup ya.
Kak boleh bertanya itu Abdi silakan. sama Ketua Umum atau sama yang lain terkait dengan dugaan-dugaan penistaan agama yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, memang sedang banyak saat ini dilaporkan. Pertanyaan saya adalah kepada rekan-rekan Habibie, termasuk juga Ketua Umum dan yang lain, bagaimana terkait dengan laporan yang lain, apakah juga dikawal seperti kasus saat ini sedang diproses di Polda Sumatera Utara, kasus yang LP-nya terhadap Juma, Uniriva, dan Nora Aritonang. Apakah hal ini juga sedang dikawal atau bagaimana, Pak? Iya, tetap kita monitor semua. Mungkin momennya ini lagi Desember, ya kan? Ini yang mungkin sangat-sangat deadline. Itu kasus ke depan ya kepada Polda ya. Tetap juga maksimal, tetap juga serius terhadap semua ya. Bukan cuma yang itu 3 aja, mereka juga Gapaya juga ada melaporkan yang lain, silakan ya. Kalau memang cukup bukti, silakan proses gitu. Nggak ada masalah di kita itu, dan kita mendukung itu agar semua diproses, karena provokator itu ya harus ditindak secara tegas. Ya, karena ketepatan Ratu Entok yang pertama dilaporkan, dan itu yang saat ini yang sudah dulu, sehingga itu yang kita kawal. Nah, kalau yang lain bukan berarti kita biarkan, tapi tetap kita kawal. Baik. Nah, mungkin itu bertahap. Ya. Bagaimana dengan anak Batak, Abi, yang saat ini juga belum P21, kalau tidak salah? Ya silahkan saja, jaksa melakukan tugasnya dengan baik, polisi melakukan tugasnya dengan baik. Saya juga tidak terlalu mengintervensi, karena terus terang aku, kalau menurut anak Batak dia tidak salah, oke lah, menurut dia tidak salah, tapi menurut aku dia juga tidak baik gitu. Andai kan kita tidak salah, tapi janganlah kita juga menyinggung perasaan orang lain gitu, ya kan? Jangan, karena aku tidak salah gitu, salah tidak salah, kalau orang lain tersinggung, apa yang mesti kita lakukan? Kan begitu, kan kita kan bisa bijak gitu, ya kan? Siap. Ya kan, nggak boleh kita merendahkan orang lain. Ya. Yang jelas kasusnya anak Batak juga, ya kalau memang sesuai adilnya ya adil lah, jangan dipaksakan. Baik, terima kasih semua. Ketua-ketua. Terima kasih.